Si anak pendiam dari Prancis yang menguasai dunia mewah, Bernard Arnault. Bukan kelahiran yang menentukan siapa kita, tapi bagaimana kita melihat dunia saat dunia belum melihat kita. Bernard Jean-Étienne Arnault lahir di kota kecil industri tekstil yang kelam dan dingin. Ayahnya seorang insinyur sipil yang kemudian mengambil alih bisnis konstruksi milik keluarga. Namun masa kecil Bernard jauh dari glamor. Ia tumbuh di lingkungan yang konservatif, penuh tekanan akademik dan minim ekspresi kasih sayang. Di sekolah, Bernard bukan bintang kelas. Ia tidak banyak bicara, tidak suka olahraga, dan jarang bermain dengan teman-temannya. Tapi ada satu hal yang ia cintai sejak kecil, piano dan seni. Namun di tengah lingkungan industri yang keras, minat terhadap seni dianggap tak penting. Bahkan ibunya sering memaksanya belajar matematika saat Bernard hanya ingin membaca puisi. Saya tidak bisa melawan dunia di luar, jadi saya belajar menguasainya dalam diam, kata Bernard suatu hari. Bernard muda kemudian masuk ke École Polytechnique, universitas teknik paling bergengsi di Prancis. Ia belajar keras bukan karena cinta, tapi karena tuntutan. Ayahnya ingin ia menjadi ahli teknik, seorang insinyur bisnis. Bernard menuruti, tapi diam-diam ia menyusun rencana yang berbeda. Setelah lulus, ia masuk ke perusahaan ayahnya, Ferret Savinel. Ia bekerja sebagai tangan kanan ayahnya, membenahi sistem, memperluas pasar, hingga menjadikan perusahaan semakin efisien. Namun jauh di dalam hatinya, Bernard tidak puas. Ia tidak ingin membangun rumah. Ia ingin membangun mimpi. Setelah perubahan politik di Prancis yang membuat para pengusaha resah, Bernard memutuskan hijrah ke Amerika Serikat. Di sana, ia melihat dunia dengan kacamata baru, ambisi besar, keberanian berisiko, dan pasar yang terbuka luas. Saat kembali ke Prancis pada 1944, ia mendengar sebuah perusahaan tekstil tua milik negara, Bussac, sedang bangkrut. Perusahaan ini memiliki satu aset penting yang dilupakan semua orang, Christian Dior. Di saat semua orang menghindari kerugian, Bernard mengambil risiko. Ia membeli perusahaan itu, menjual aset-aset tak produktif, memecat ribuan karyawan. Ia disebut kejam, ia dicerca media. Tapi dia tahu satu hal, Dior bukan hanya merek, ia adalah mahkota. Aku hanya perlu membersihkannya agar berkilau kembali. Tak berhenti di Dior, Bernard mulai berburu. Ia mengakuisisi Louis Vuitton, kemudian Moet Hennessy, lalu Givenchy, Fendi, Marc Jacobs, hingga Sephora. Satu demi satu, merek-merek mewah dunia bergabung di bawah payung raksasa bernama Louis Vuitton Moet Hennessy. Bernard bukan hanya menjalankan bisnis, ia mengkurasi seni. Ia mengubah dunia fashion menjadi medan pertempuran kekuasaan dan keindahan. Kini kekayaannya mencapai lebih dari 270 miliar dolar Amerika, menjadikannya salah satu orang terkaya di planet ini. Tapi yang lebih penting, Bernard mengubah bagaimana dunia melihat kemewahan. Ia tidak hanya menjual tas, ia menjual cerita, warisan, dan rasa percaya diri. Bernard tak pernah tampil seperti Elon Musk yang belak-belakan, atau seperti Jeff Bezos yang bombastis. Ia tetap tenang, dingin, dan penuh perhitungan. Tapi dari balik jas elegan dan bahasa yang tertata, tersimpan seorang anak kecil yang dulu kesepian, yang dulu diremehkan, yang dulu dilarang bermimpi. Pelajaran dari kisah Bernard Arnault, tidak semua masa kecil yang sunyi berakhir menyedihkan. Dunia sering menghargai yang bising, tapi yang diam seringkali menguasai panggung. Keindahan, seni, dan impian bisa menjadi bisnis jika dipadukan dengan disiplin dan visi. Saya bukan menjual produk, saya menjual impian. Bernard Arnault. Dari kamar kecil di Roubaix yang sunyi, ke ruang rapat pencipta sejarah di Paris, Bernard Arnault membuktikan bahwa kemewahan tidak lahir dari kekayaan, tetapi dari ketekunan, visi, dan keberanian untuk percaya pada mimpi saat semua orang meremehkannya.